Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all students. How are you today? I hope you are always okay. Before we start learning today, I will introduce herself. My name is Anissa. You can call me Miss Anissa. I from University Muhammadiyah Kota Bumi, English Education 7th semester. And Miss will learning all students for the class 8. Nah, jadi sebelum kita memulai materi hari ini, Miss akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Miss Anissa. Kalian bisa panggil dengan Miss Anissa. Miss dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, jurusan Bahasa Inggris semester 7. Nah, Miss akan mengajar kalian untuk kelas 8, yaitu 81, 82, 83, 84, dan 85 untuk menggantikan Bu Yuliantina selama 2 minggu ke depan. Nah, jadi untuk materi hari ini Miss akan menjelaskan tentang simple present tense. Dan Miss akan menjelaskan apa sih pengertian dari simple present tense, apa sih contoh dari simple present tense, tipe kalimat dari simple present tense, dan pastinya rumus dari simple present tense itu apa. Okay, the first Miss will explain what the definition of simple present tense. Simple present tense is the tenses used when an event is taking place at this time or an event that take place regularly or habit. These tenses are the tenses most often used in English. Jadi simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung secara rutin atau kebiasaan. Tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam simple present tense terdapat dua jenis kalimat, yaitu ada kalimat verbal dan nominal. Simple present tense kalimat verbal merupakan kalimat yang menjelaskan tentang dilakukannya suatu aktivitas atau kegiatan yang menggunakan kata kerja atau verb. Formula atau rumusnya yaitu subject plus verb 1 s or is plus complement. Subjek merupakan siapa yang dibicarakan dalam suatu kalimat. Verb 1 merupakan kata kerja pertama. Contohnya go, swim, eat, learn, dan masih banyak lagi. Penggunaan s digunakan untuk kata benda yang menyatakan banyak atau jamak, dan is digunakan untuk kata kerja yang berakhiran ch, sh, ss, x, dan o. Dan complement merupakan kata keterangan atau pelengkap. Ada banyak sekali kata keterangan yang pasti kita tahu, seperti keterangan tempat, keterangan waktu, dan lain-lain. Example simple present tense kalimat verbal. 1. I read books every month. Artinya saya membaca buku-buku setiap bulan. I menyatakan subjek, read menyatakan verb 1, books karena lebih dari satu, jadi kita tambahkan s menyatakan buku-buku. Every month setiap bulan. Nah, every month menyatakan complement atau kata keterangan. Dan yang kedua, she goes to school. Dia perempuan pergi ke sekolah. She menyatakan subjek, goes menyatakan verb 1 dan ditambahkan is seperti yang Miss jelaskan sebelumnya. Karena go berakhiran o ditambahkan is jadi goes. To school, ke sekolah, menyatakan keterangan yaitu keterangan tempat yang sudah Miss jelaskan sebelumnya tadi, yaitu tentang kalimat verbal positif. Dan sekarang Miss akan jelaskan kalimat negatif verbal dalam simple present tense. Subjek digunakan untuk siapa yang dibicarakan, do or does. Do penggunaannya digunakan untuk Ayu Dewi, sedangkan does digunakan untuk she, he, it. Verb 1 untuk kata kerja pertama dan complement kata keterangan. Dan contoh dari kalimat negatif verbal dalam simple present tense yaitu 1. I don't go to school. I menyatakan subjek dan do. Kenapa kita menggunakan do? Karena subjeknya menggunakan I. Karena do digunakan untuk Ayu Dewi, jadi kita menggunakan do. Lalu not jadi don't, do not. Go menyatakan verb 1 dan school menyatakan complement dan yaitu kata keterangan. Rumus simple present tense kalimat interrogatif verbal atau kalimat tanya.
Rumusnya hampir sama dengan yang kedua tadi, hanya yang membedakan do or does-nya terletak di depan, kemudian subjek, kemudian verb 1, kemudian komplement. Dan contoh dari kalimat interrogatif verbal yaitu 1. Do you go to school? Artinya, apakah kamu pergi ke sekolah? Nah, kenapa kita menggunakan do? Karena subjek yang kita gunakan di dalam kalimat ini yaitu you. You berpasangan dengan do. Kemudian go menyatakan verb 1, school menyatakan komplement atau keterangan. Kalimat nominal merupakan kalimat yang menjelaskan tentang identitas suatu kondisi tertentu, misalnya nama seseorang, sifat, dan sebagainya. Perbedaannya dengan kalimat verbal merupakan kalimat dengan menggunakan kata kerja, sementara nominal menggunakan nama seseorang, sifat, dan sebagainya. Formula atau rumusnya hampir sama. Yang membedakan yaitu pertama subjek plus am is are plus komplement. Subjek merupakan siapa yang dibicarakan, am is are merupakan to be atau kata penghubung. Am digunakan untuk subjek I, is digunakan untuk subjek she, he, it, dan are digunakan untuk subjek you, they, we. Nah, untuk contoh dari kalimat nominal positif simple present tense yaitu 1. She is beautiful. Dia perempuan cantik. She menyatakan subjek, is merupakan menyatakan to be. Kenapa kita gunakan is? Karena kita menggunakan subjek she, yang artinya she berpasangan dengan is, dan beautiful merupakan kata keterangan yang menyatakan keterangan sifat bahwa dia cantik. Kalimat negatif nominal. Subjek yang menyatakan kata siapa yang dibicarakan, am, is, are, to be, plus not, artinya tidak, yang menyatakan bahwa itu kalimat negatif, dan komplement kata keterangan. Contoh dari simple present tense kalimat negatif nominal yaitu she is not beautiful. She menyatakan subjek, is menyatakan to be, not negatif nominal, dan beautiful menyatakan komplement atau pelengkap yang artinya dia perempuan tidak cantik. Kalimat interrogatif nominal yang menyatakan kalimat tanya. Rumusnya yaitu to be, am, is, are plus subjek plus komplement. Contoh dari kalimat interrogatif nominal yaitu 1. I'm a beautiful. Apakah aku cantik? I'm menyatakan to be dan berpasangan dengan I yang menyatakan aku, dan beautiful menyatakan kata sifat yang artinya cantik. Oke, semuanya Miss sudah menjelaskan pengertian dari simple present tense, rumus dari simple present tense, tipe dari kalimat simple present tense, dan contoh kalimatnya. Nah, karena durasinya yang terbatas, jadi Miss harus menjelaskan dengan singkat, padat, dan jelas. Nah, semoga kalian bisa paham, dan kalau misalnya kalian tidak paham dengan apa yang Miss jelaskan, kalian bisa bertanya di e-learning, bisa bertanya di grup WhatsApp, ataupun chat pribadi ke Miss. And Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.